Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan salah satu aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tentang lingkungan belajar. Berikut penjelasan dari kami, selamat menyaksikan. Pengertian lingkungan belajar. Menurut Suprayogi tahun 2022, lingkungan belajar ialah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar ialah pembentukan suasana atau kondisi belajar peserta didik yang menyenangkan agar dapat memberikan keefektivitasan dan pengaruh terhadap hasil belajar. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik agar memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membuat peserta didik nyaman dalam belajar, baik belajar sendiri maupun kelompok. Menurut Tomlinson, lingkungan belajar yang secara efektif mendukung pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang dalam kelas akan saling menghargai. Selanjutnya, yang ketiga, murid akan merasa nyaman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, yang keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Dan yang terakhir, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Baik, sekarang kita masuk pada contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan kesiapan belajar peserta didik ya. Guru memberikan apersepsi dan penjelasan awal, lalu memberikan tes diagnostik. Lalu, membagi mereka sesuai dengan kesiapan belajarnya. Kemudian, meminta mereka untuk pergi ke sentra belajarnya masing-masing. Di setiap sentra, guru sudah menyiapkan materi pelajaran sesuai dengan kesiapan belajarnya, tentunya dengan level yang berbeda. Baik, di sini ada 3 sentra. Sentra yang pertama untuk peserta didik dengan kesiapan belajar awal. Sentra 2 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar menengah. Sentra 3 untuk peserta didik dengan kesiapan belajar lanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan minat belajar siswa. Diilustrasikan dalam suatu pembelajaran matematika, di kelas tersebut sedang mempelajari materi bangun ruang. Di sana, siswa diminta untuk mengidentifikasi benda-benda mana saja yang termasuk ke dalam bangun ruang. Nah, untuk mengidentifikasi tersebut, siswa diberi kebebasan untuk melakukan sesuai dengan minatnya. Misalnya, siswa yang menyukai film bisa mengidentifikasi benda-benda yang ada di dalam film, kemudian dikelompokkan ke dalam bangun ruang. Untuk siswa yang menyukai musik, bisa dengan melihat alat musik tersebut, kemudian dikelompokkan ke dalam macam-macam bangun ruang. Kemudian untuk siswa yang menyukai alam, dia bisa melihat benda-benda di sekitarnya, kemudian dikelompokkan ke dalam macam-macam bangun ruang. Selanjutnya mengenai contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Nah, pada kondisi ini disetting pada materi bangun ruang, di mana nanti ruang kelas akan dikondisikan dengan menyediakan 3 pilihan tempat duduk. Yang pertama seperti menyediakan karpet dan sofa yang diperuntukkan bagi peserta didik yang membutuhkan ruang untuk bergerak yang lebih luas. Kemudian menyediakan tempat duduk yang menghadap ke jendela bagi peserta didik yang mudah teralihkan oleh gerakan temannya. Kemudian juga bagi peserta didik yang mudah teralihkan karena suara, itu dapat atau diperbolehkan menggunakan headphone. Nah, pada gaya belajar itu terdapat ada 3 gaya belajar. Yang pertama ada gaya kinestetik, yang kedua ada gaya visual, dan yang ketiga ada gaya auditory.
Nah, pada gaya kinestetik tersebut menekankan pada gerak. Jadi, guru ini menyediakan alat peraga bagi peserta didik seperti kerangka kubus ataupun balok. Kemudian pada gaya visual itu dengan melihat, jadi nantinya guru ini menyiapkan seperti poster ataupun infografis mengenai kubus dan balok sehingga nanti peserta didik yang gaya belajarnya visual bisa lebih mudah memahami materi tersebut. Kemudian ada gaya auditori yang mana peserta didik ini gaya belajarnya lebih ke mendengarkan. Jadi guru ini menyediakan lagu, film, ataupun video yang berkaitan dengan kubus maupun balok. Kesimpulan mengenai hasil pemaparan yang telah kami sampaikan bahwa lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan belajar yang baik dan sesuai dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik dan psikologis. Sekian penjelasan pada video kali ini. Salam sehat dan tetap semangat untuk teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.